Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari SGDA 03. Pada kesempatan yang baik hari ini, kami akan mempresentasikan mengenai studi proyek kami yang berjudul Shock Obstructive. Adapun outline yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yaitu mengenai latar belakang, tinjauan pustaka, dan simpulan. Membahas mengenai latar belakang, pasien yang masuk ke instalasi gawat darurat atau IGD rumah sakit tentunya butuh pertolongan yang segera. Untuk itu perlu adanya standar dalam memberikan pelayanan gawat darurat sesuai dengan kompetensi dan kemampuan, sehingga dapat menjamin suatu penanganan gawat darurat dengan respon type yang cepat dan tepat. Dokter sebagai salah satu penyedia layanan mempunyai tanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat agar mampu menangani kasus-kasus kegawat daruratan. Dan salah satu jenis kegawat daruratan yang memerlukan tindakan segera adalah shock. Menurut Hardisman 2013, berdasarkan sumber penyebabnya, shock dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu shock hipovolemik, shock distributif, shock obstruktif, dan shock kardiogenik. Dan pada kali ini, kami akan mengulik secara mendalam mengenai shock obstruktif. Untuk definisi lebih lanjut, akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Nyoman Adidana Jayadiatmika dengan 3 digit yang terakhir 221. Kita menginjak pada definisi dari shock obstruktif itu sendiri. Namun sebelumnya, secara umum shock diartikan sebagai sindrom klinis sebagai akibat dari kegagalan sirkulasi dalam mencukupi kebutuhan oksigen pada jaringan tubuh, di mana dalam kondisi ini akan mengakibatkan gangguan hemodinamik yang menyebabkan tidak adekuatnya antara oksigen dan perfusi jaringan. Nah, kemudian shock obstruktif itu sendiri adalah sebuah shock yang diakibatkan karena ketidakmampuan ventrikel untuk mengisi selama fase diastolik, di mana secara tidak langsung hal ini tentunya akan menurunkan stroke volume dan berakhirnya curah jantung. Nah, beberapa keadaan yang menggambarkan kondisi shock obstruktif ini sendiri, diantaranya seperti kardiak tamponade, kemudian tension pneumotoraks, hingga emboli paru masif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igustia Bita Dewi Ramotami dengan 3 digit tim trianono 1. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan patofisiologi shock obstruktif yang diakibatkan oleh tension pneumotoraks. Seperti yang sudah disampaikan oleh teman saya, bahwa shock obstruktif ini diakibatkan oleh banyak hal, salah satunya adalah tension pneumotoraks. Di mana di sini akibat daripada tension pneumotoraks tersebut menyebabkan meningkatnya tekanan daripada intratorakal. Sehingga hal ini berpengaruh kepada venous return atau aliran balik vena ke jantung. Di mana nantinya aliran balik vena ke jantung ini akan terhalang. Sehingga hal ini akan menyebabkan venous return menjadi menurun. Nah, akibat daripada penurunan venous return tersebut akan berdampak terhadap cardiac output. Sehingga cardiac output pun juga akan cenderung menurun. Di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa cardiac output di sini berperan penting dalam pendistribusian darah ke setiap jaringan. Sehingga akibat daripada cardiac output menurun ini akan menyebabkan shock obstruktif. Sebagaimana shock obstruktif tadi sudah dijelaskan definisinya oleh teman saya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan patofisiologi akibat tension pneumotoraks. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Swastiastu, selamat sore. Jadi perkenalkan nama saya Niputu Dewi Permana Dewi dengan 3 digit yang terakhir 094. Jadi seperti yang dikatakan oleh rekan saya tadi, shock obstruktif ini disebabkan oleh 3 penyebab. Yang pertama ada tension pneumotoraks, pulmonary thromboembolism, dan juga cardiac tamponade. Next. Jadi patofisiologi dari pulmonary thromboembolism ini yaitu disebabkan karena adanya trombus atau gumpalan darah yang berasal dari vena pada ekstremitas bawah. Oleh karena itu, trombosis ini nantinya akan menyebabkan pasien mengalami hipoksemia dan juga dyspnea. Dan ini akan menyebabkan terjadinya penurunan daripada cardiac output. Dan jika trombus ini nantinya akan menghalangi sebagian besar daripada arteri pada paru-paru, maka akan terjadi peningkatan resistensi pada pembuluh darah paru. Dan nantinya akan menghambat daripada aliran darah yang keluar dari ventrikel kanan dan mengurangi pada ventrikel kiri. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya perkenalkan nama saya Richard dengan 3 digit yang terakhir 141. Lalu shock obstruktif juga disebabkan oleh kardiak tamponade. Jadi kardiak tamponade ini awalnya secara fisiologis pada daerah perikardium terdapat cairan untuk mengurangi gesekan saat otot jantung berkontraksi. Tapi jika cairan yang ada di perikardium ini bertambah secara cepat, maka akan mengakibatkan adanya kompresi dari kompresi pada ventrikel kanan. Kompresi pada ventrikel kanan menyebabkan penurunannya venous return karena jantung mengalami kesulitan dalam relaksasi. Hal ini dapat menyebabkan aliran darah
tidak adekuat dan kerja jantung juga menjadi tidak adekuat. Hal inilah yang menyebabkan venous return selama inspirasi dikompresi oleh ventrikel kanan menekan interventricular septum ke ventrikel kiri. Hal ini dapat menyebabkan cardiac output menjadi menurun sehingga aliran darah tidak adekuat untuk ke seluruh tubuh. Akhirnya volume dari ventrikel akan mengecil dan cardiac output akhirnya akan memburuk sehingga akan menimbulkan tanda-tanda seperti trias back, yaitu di mana ditemukannya ada hipotensi, distensi vena jugular, dan mengecilnya suara jantung. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Tika Rizky Nurlaila dengan 3 digit terakhir 200. Di sini saya akan menjelaskan terkait diagnosis shock obstruktif, di mana untuk diagnosis shock obstruktif ini dapat ditegakkan dengan pemeriksaan fisik, riwayat kesehatan, gejala klinis, pemeriksaan radiologi, di mana keempat ini adalah merupakan informasi yang penting untuk membedakan penyebab dari shock itu sendiri. Nah, diagnosis ini sangat digunakan dalam mendiagnosis shock obstruktif sendiri, di mana untuk gejala klinis yang dapat dilihat secara umum pada pasien shock obstruktif adalah dispenia dan distensi vena jugularis seperti yang terlihat pada gambar ini. Next, selanjutnya. Untuk diagnosis sendiri, berupa pemeriksaan radiologi digunakan dalam mendiagnosis shock obstruktif menggunakan ultrasonografi, di mana membantu dalam mengidentifikasi penyebab keberadaan lokasi volume pneumotoraks dapat didiagnosis. Jadi, diagnosis utama ini harus ditegakkan terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya shock obstruktif sendiri. Nah, di sini dalam kardiak tamponade, ultrasonografi sendiri diarahkan ke arah jantung sehingga dapat menyingkirkan tamponade jantung dan pembesaran jantung yang merupakan indikasi kemungkinan emboli paru yang menyebabkan shock obstruktif. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat sore, perkenalkan nama saya Nyoman Gede Narendra Kusuma dengan 3 digit terakhir 06. Di sini saya akan melanjutkan diagnosis di mana dari shock obstruktif itu ada tension pneumotoraks yang dimana untuk menegakkan diagnosis tersebut dapat menggunakan chest radiografi atau CSR, di mana mempunyai gambaran seperti berikut, di mana adanya garis tipis yang mewakili tepi pleura visceral, lalu adanya kolaps paru ipsilateral, terdapat pergeseran mediastinum dari pneumotoraks pada tension pneumotoraks, ada emphysema subkutan dan deviasi trakea ke sisi kontralateral tension pneumotoraks. Next. Selanjutnya untuk menegakkan diagnosis dari pulmonary thromboembolism itu dapat menggunakan dua cara. Yang pertama itu bisa menggunakan kriteria Wells, di mana itu dapat memberikan stratifikasi risiko dari emboli paru, di mana terdapat pada gambar yang di PPT ini untuk risiko rendah itu kurang dari 2 poin, risiko yang sedang itu 2-6 poin, dan risiko tinggi itu di atas dari 6 poin. Dan untuk pulmonary thromboembolism itu bukan termasuk pulmonary thromboembolism itu 0-4 poin, dan jika ada indikasi pulmonary thromboembolism itu di atas 4 poin. Lalu selanjutnya dapat menggunakan EKG atau elektrokardiograf, di mana pada gambaran EKG adanya pola pada S1, Q3, dan T3, di mana terdapat gelombang S yang deep wave dan Q dan T3 itu mengalami inversi, yang dimana itu tanda klasik pada pulmonary thromboembolism. Mungkin selanjutnya dipersilakan. Selamat sore, perkenalkan nama saya Mila Sri Dewi dengan NIM akhir 239. Jadi di sini sebelum melakukan tata laksana ke etiologinya, kita dapat melakukan tata laksana secara umum terlebih dahulu, di mana di sini yang utama adalah tata laksana jalan nafas, karena pada pasien shock obstruktif itu banyak mengalami hypoksemia, jadi memerlukan suplementasi oksigen berupa resusitasi volume, kemudian dievaluasi apabila tekanan darah tidak pulih dengan cepat, maka dapat dilakukan pemberian vasopresor. Kemudian setelah itu, apabila dia yang mendasari adalah kardiak tamponade, maka dapat dilakukan terapi primer berupa perikardiosentesis yang dimana dapat dilakukan secara emergensi, terutama apabila pasien dalam keadaan henti jantung. Kemudian untuk ekokardiografi, dia bisa mendeteksi tamponade secara cepat untuk menghindari perforasi jantung dan laserasi dari arteri koroner. Sementara itu untuk
penyebab shock obstruktif yang kedua, yaitu apabila yang mendasari adalah tension pneumothorax, maka terapi yang dapat digunakan adalah needle decompression pada ICS-2, yang dimana dari needle itu sendiri adalah dengan cara dekompresi udara yang terakumulasi pada rongga pleura. Nah, dalam dekompresi ini dia dapat menggunakan jarum magnetik yang dimana diletakkan pada ICS-2, kemudian dievaluasi. Dari tension pneumothorax ini dapat dikonfirmasi apabila ditemukan udara berlebih disertai perbaikan klinis dari tanda vital. Namun, apabila tidak ada perbaikan dari tanda klinis, maka jangan ragu untuk meletakkan jarum kedua pada ICS selanjutnya. Nah, dari needle decompression ini juga dapat diikuti dengan pemasangan chest tube. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nurmi dengan 3 digit NIM 018. Selanjutnya, manajemen shock obstruktif pada pulmonary thromboembolism. Manajemen untuk pulmonary thromboembolism adalah terapi antikoagulan, terapi trombolitik dengan regimen trombolisisnya adalah infus intravena 100 mg aktivator plasminogen tipe jaringan tipe A selama 2 jam tanpa adanya kontraindikasi. Kemudian apabila pada kasus yang tidak dapat mentolerir terapi antikoagulasi, filter vena cava inferior dapat digunakan untuk mencegah oklusi lebih lanjut dari arteri pulmonalis. Baik, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Bagus Sigalani dengan dia terakhir 088. Di sini saya akan menjelaskan monitoring shock mengenai obstructive shock. Jadi terkait dengan teknik memantau area regional dan oksinasi itu masih tetap terbatas. Nah, adapun ada berbagai macam pilihannya teknik dalam pemantauan hemodinamika tersebut, seperti kayak pemeriksaan berdasarkan kita harus cari gimana tingkat keparahan shock dan gimana etiologinya. Nah, salah satunya kayak pemantauan tekanan darah yang sering secara invasif continue beat to beat. Dari mana itu sangat berguna karena terkadang pada pasien tersebut mendapat adanya general anestesi. Hal itu yang membuat penurunan tekanan darah arteri yang bisa lebih cepat dibandingkan dengan pasien yang tidak mendapatkan general anestesi. Nah, karena upaya kompensasi nada pasien itu dalam simpatik itu dihilangkan dengan pemberiannya anestesi tersebut. Nah, selain itu ada pemantauan lakta darah yang dimana memberikan indikasi secara global yang secara hipoksia yang jaringan yang harus dipantau dan sangat terkait dengan prognosis pada pasien yang kedepannya karena peningkatan laktat itu penanda adanya gangguan oksigen delivery or utilization dan berkorelasi dengan prognosis yang secara jangka pendek baik pasiennya sangat sedikit kritis di UGD itu sendiri. Nah, ada walaupun kasus yang kompleks, ada beberapa pemantauan yang baik secara invasif maupun kurang invasif seperti kayak ekokardiografi, seperti gambar sebelumnya, seperti sebelahnya, yang dimana banyak digunakan untuk mengevaluasi etiologi di fungsi jantung tersebut. Selain itu juga ada pemeriksaan bioimpedan di mana teknik non-invasif ini untuk menghitung curah jantung dengan cara mengukur variasi impedensi aliran arus bolak-balik yang dengan secara frekuensi tinggi dan magnitudo yang rendah dalam melintasi sepanjang dada atau seluruh tubuh. Nah, selain itu juga pemantauan secara partial CO2 rebreathing, dari mana teknik ini itu curah jantung itu diukur dengan menilai perubahan eliminasi karbon dioksida dan end tidal CO2 sebagai respon terhadap periode rebreathingnya secara singkat. Selain itu, kita ada pemeriksaan secara invasi, di mana pemantauan tersebut sering dimasukkan kepada pasien yang sakit kritis, karena jalur tersebut menyediakan akses ke sirkulasi vena sentral. Oleh karena itu, dapat membantu pengantaran cairan dan obat-obat pada tubuh pada pasien tersebut. Nah, namun sentra venous lain juga itu dapat digunakan untuk memantau tekanan vena sentral karena pemberian sirkulasi film measure dan preload jantung dan saturasi oksigen vena sentral yang memberikan indikasi kecukupan transportasi oksigen tersebut. Nah, jika PAC tidak diperlukan karena ada alasan yang maka gunakan SCVO2. Oleh karena itu merupakan indikator adekuat dari oksigenosi jaringan itu sendiri. Nah, selain itu juga ada pemantauan pulmonary artery catheter yang dimana memiliki balon tiup yang di ujungnya yang memungkinkan untuk bergerak bersama darah yang melalui floatasi secara intravena, yang dimana hasilnya itu melalui atrium kanan dan ventricle ke arteria pulmonaris. Sekian untuk monitoring shocknya, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Ya, terima kasih Gung juga. Jadi perkenalkan nama saya Madendra Langartiga dengan 3 digit terakhir 228. Di sini saya akan menjelaskan tentang prognosis dari obstructive shock itu sendiri. Jadi sebelumnya kita harus tahu sendiri bahwa shock itu kan ada berbagai macam seperti sepsis, septic shock, cardiogenic shock, hypovolemic shock, obstructive shock dan lain-lain. Yang kita bahas ini kan obstructive shock. Tapi biasanya prognosis yang paling memiliki morbiditas dan mortalitas yang jangka panjang itu biasanya sepsis sama septic shock. Kenapa? Karena dia butuh penempatan ke fasilitas perawatan akut jangka panjang dan juga pusat perawatan pasca akut. Nah, untuk mortalitas sendiri shock septic itu memiliki sekitar 40-50%. Kemudian untuk cardiogenic shock sendiri angka kematiannya atau mortalitasnya itu 50-75%. Sedangkan hypovolemia dan obstructive shock itu mortalitasnya jauh lebih rendah dari shock septic dan juga cardiogenic. Nah, itu juga kalau misalnya direspon pengobatan dan juga di diagnosa, di treatment lebih cepat dan tepat. Biasanya prognosisnya jauh lebih rendah dan jauh lebih baik begitu. Jadi itu sih untuk prognosis. Jadi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Kristi Karisma dengan NIM 3 digit terakhir 050. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari shock obstruktif, di mana shock obstruktif adalah sebuah shock yang diakibatkan ketidakmampuan ventrikal untuk mengisi selama fase diastolik. Di mana di sini diagnosis dari shock obstruktif itu dapat ditegakkan dengan pemeriksaan fisik, riwayat kesehatan, gejala klinis, dan juga ultrasonografi. Pasien shock obstruktif di sini memiliki gejala klinis umum, yaitu ada dyspnea dan juga distensi vena jugularis. Adapun tata laksana yang dilakukan pada pasien shock berat di sini adalah tata laksana jalan napas, dan juga untuk pasien shock obstruktif yang hipoksemia dapat diberikan suplementasi oksigen. Untuk monitoring shock dari pasien shock obstruktif ini dapat dilakukan teknik pemantauan hemodinamik, pemantauan tekanan darah dengan invasif continuous beat to beat, dan juga pemantauan kadar laktat darah, di mana pemantauan kadar laktat darah ini sangat berperan dalam menentukan prognosis dari pasien shock obstruktif. Sekian dari kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Tidak lupa pada presentasi kali ini kami sisipkan beberapa quotes untuk menambah semangat kita semua. Yang pertama itu, don't study because you need to. Study because knowledge is power. Study because they can never take it away from you. Study because you want to know more. And study because it enhances you. Study because it grows you. Success is not always about greatness. It is about consistent hard work leads to success. Greatness will come. Sekian presentasi dari SGD kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun ketidaksempurnaan pemaparan materi. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.